sebenarnya satu tujuan saya yang penting, meruntuhkan pendapat orang Indonesia bahwa di Rusia itu komunis. Betul. Ya. Tapi sebenarnya di Rusia itu iman itu lebih kuat loh. Oh iya? Iman orang Rusia itu lebih kuat. Mengapa? Masa? Ada dua hal. Привет Sobat Belajar Rusia Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu Romo Adrian yang bertugas di Siberia, di salah satu kota, nanti beliau akan cerita. Dan kita tertarik banget pengen cari tahu kenapa sih beliau ini mau jadi misionaris di tengah belantara Siberia yang dengar-dengar dingin ya. Ya, saya datang ke Rusia itu 11 September Ya, 2011. 2011. Ya. Wow, berarti udah 10 Sudah. tahun lebih. Sudah 11 tahun. 11 tahun. Masuk 11 tahun. Iya, hampir 12 ya berarti ya. Hampir 12 tahun. Itu ceritanya gimana kok bisa akhirnya jadi di Siberia? Orang Rusia katakan itu bila shutka. Itu adalah lelucon yang kami buat ketika kami diminta untuk memilih misi kemana. Oh, Kami 3 orang teman waktu itu. ditanya. Tidak, kami kan harus menulis pisau apa kemana kami akan pergi ya. Oke, oh memilih ya Memilih, sebenarnya ya. Kami harus memilih 3 tempat. Oke. Ya. Lalu? Yang kami paham waktu itu, yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa nama pertama atau negara pertama itu adalah negara yang calon imam itu suka. Oke. Tapi pimpinan kami di Roma itu sudah tahu. Akan kemana? Maksudnya sudah tahu bahwa kalau kami pilih nomor yang negara pertama itu negara yang kami suka. Dan jarang dikirim ke tempat itu. Karena memang orang itu suka ke situ kan. Oh, Ya. berarti agak-agak. Ya. Lalu kami memahami situasi itu, baru kami buat sebaliknya. Pilih nomor pertama itu yang kami tidak suka. Yang tidak suka. Lalu saya waktu itu Tricky ya. lalu strategi. saya waktu itu pilih Rusia. Tetapi sebenarnya tidak mau. Iya. Hanya strategi saja. Biar nggak dipilih. Enggak dipilih gitu. Ternyata kok malah di. Hanya karena saya yang tulis orang Rusia. Makanya dibilang eta Blashutka ya. Itu shutka. Ya. Lalu akhirnya terpilih. Akhirnya terpilih datang ke Rusia. Dan saya datang ke Rusia itu sendiri. Sendiri betul-betul tanpa ditemani tanpa dan ditemani. tidak ada misalnya dari provinsial begitu yang ada Tidak di ada, Rusia. saya datang sendiri. Sendiri. Sehingga ada satu cerita yang sangat menarik. Saya dulu ketika sudah ada di Jakarta, Ya. sudah mau beberapa hari lagi mau berangkat ke Rusia. Ya. Teman pastor sekarang di Saint Petersburg, Ya. Pater Baltasar, dia telepon saya, tapi kami tidak pernah ketemu. Iya. Sebelumnya tidak pernah Hanya ketemu. lewat telepon. Ya. Dia telepon, dia bilang, nanti kamu harus mengisi uang di telepon itu harus banyak. Supaya sampai di Moskow nanti kita bisa SMS-an. Karena kami tidak pernah ketemu. Waktu itu kan WhatsApp kan belum ini. Belum populer Sehingga ya. mukanya saya tidak tahu. Hanya lewat SMS saja. SMS saja. Lalu berangkat lewat Dubai, sampai di Dubai keluarga telepon saya. Saya jawab enak saja. Uang yang hampir 500.000 itu dalam 5 menit habis. Kacau. Sehingga sampai di Moskow tuh kami tidak bisa SMS. Kami baku cari itu hampir 2 jam. Gila. Ya. Untungnya yang menyelamatkan saya itu apa? Istilahnya Plionka. Ya, Как там пленка по Индонезии? Zavirnut Vetim. Cimadan. Cimadan itu apa pembungkus supaya tas koper itu Aman ya? Aman gitu Ya. dari beset-beset. Dari warnanya itu yang menyelamatkan saya. Karena kebetulan ternyata
Pater Baltasar ini datang dengan mahasiswa yang juga menunggu temannya dari Indonesia. Oke. Dan temannya itu naik satu pesawat dengan saya. Tetapi kami tidak ketemu, tidak kenal. berkenalan. Itulah yang menyelamatkan Ya. warna Plionka itu ya. Ya. Dari Indonesia Ya. khas kan. Karena ketika mereka sudah cari saya, SMS juga tidak masuk. Akhirnya teman itu yang mahasiswa itu katakan, mungkin kita cari menurut warna Plionka itu. Gila, Akhirnya benar. mereka menemukan saya itu ketika melihat warna itu. Oh, nah ketika sampai di Rusia ada nggak culture shock yang dialami Pater gitu melihat, orangnya ternyata pasti beda dong karakternya, lalu karakter umatnya, dan bukan hanya umat tapi juga masyarakat Rusia yang ada di kota mana itu Pater? Saya datang dulu pertama itu ke Moskow, 1-2 hari di Moskow, Ya. lalu langsung dikirim ke Irkutsk, Irkutsk ya, itu Ya. di daerah Siberia. daerah Siberia. Ya. Lalu setelah itu bertugas di situ, Saya belajar bahasa 1,5 tahun. bahasa Rusia. Ya, bahasa. Mengapa saya menekankan bahwa saya datang sendiri itu merupakan suatu hal plus yang besar untuk saya. Mengapa datang sendiri? Ya, Karena ketika saya datang sendiri, mau tidak mau untuk Ya, belajar ya, bahasa ya. Rusia itu Jadi terpaksa. ya. Mau tidak mau harus Itulah harus plusnya ya. plusnya di situ. Ya, ya. Mau ketemu dengan siapa saja harus pakai bahasa Wajib. Rusia. Jadi mau nggak mau akhirnya jadi Ya, terpaksa ya, ngomong bahasa terpaksa. Rusia. Ya. Meskipun awal-awalnya agak sulit begitu. Sulit ya. Karena di universitas juga tidak ada bahasa pengantar. Oh iya Ya, betul. Tidak ada bahasa pengantar. Lalu di Irkutsk sempat 1 tahun atau 1,5 tahun belajar 1,5 bahasa, tahun lalu 1,5 tahun kerja kerja di situ. Ya. Oke, di gereja begitu di ya. gereja di katedral ya. Di katedral. Oh, di Ya. Irkutsk dulu berarti pertama ya. Pertamanya di Di situ ada keuskupan atau keuskupan itu agung? keuskupan Biasa ya, bukan Iya, keuskupan Siberia, agung. ya. Siberia. Lalu kenapa bisa sampai ke Chita? Dengar-dengar kan Chita salah satu kota yang terdingin begitu ya. Ya, di Chita Di itu Rusia. memang kota yang terdingin dan jarak dari Irkutsk ke Chita itu 1.200 km. Wow. Kalau dengan kereta itu 18-20 jam. 18-20 jam kereta, Ya. tapi jangan dibayangkan teman-teman keretanya kayak di Indonesia ini. Ya. Keretanya bagus tadi Kereta baru bagus, cerita. ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya. Udah coba mandi bahkan, dan enak ya di situ, Iya, iya. kayak nyaman sekali. Ya. Jadi itu Trans-Siberia, ini Pater ini sudah mencoba Trans-Siberia. Jadi kalau mau tanya-tanya silahkan tanya harganya. Ngomong-ngomong, beliau juga punya channel Suara dari Siberia. Jadi teman-teman yang belum lihat silahkan, banyak cerita-cerita yang menarik gitu ya, Ya, ya. tentang Cerita bagaimana misi, cerita cerita misi, bagaimana seorang misionaris Indonesia berhadapan dengan dunia Rusia. dunia Rusia ya. Nah, itu kan ada dingin, lalu karakter orang juga dingin, makanan yang kurang cocok. Gimana Pater akhirnya bisa smiritsa secin Iya. dengan berdamai dengan situasi itu? Saya tidak tahu ya, mungkin lelucon yang saya buat itu bukan hanya lelucon sebenarnya. Mungkin itu memang jalan Tuhan, karena sampai sekarang saya tidak mengalami kesulitan dengan makanan. Oh, Saya tidak pernah sakit perut ya selama Iya, iya, makan makanan Indonesia Rusia, lalu berhadapan dengan umat juga tidak bagi saya itu tidak menjadi halangan. karakter mereka kan dingin gitu, tidak Tapi masalah. sebenarnya itu tergantung dengan kita. Oh, jadi itu stereotip Tergantung sebenarnya. kita, Itu iya, tergantung iya, kita tergantung bagaimana. kita. Apalagi kan orang-orang di Chita Siberia Timur itu kan sudah dekat dengan Asia, sehingga warna Asianya ada, sehingga pendekatan kita orang Indonesia atau Asia itu Masuk. cocok gitu, masuk ya. cocok. Oh, oke. Ya. Karena ketika saya berkomunikasi dengan orang Rusia itu mereka bilang begini, kita akan mengerti kamu bukan karena kamu bahasanya bagus, bukan karena kamu pandai berbicara, tetapi ketika kamu membicarakan tentang lelucon dan kami mengerti, itu berarti orang kami. Oh, Ya. iya. Shutka по-русски. Ya. Kalau kita bisa mengerti lelucon bahasa dalam bahasa Rusia itu, Значит, ты Mereka- наш. ya, Наш человек. karena itu atau lelucon bahasa Rusia itu sangat sulit ya. Sulit Bukan karena harus sulitnya, mikir. tapi mungkin situasinya cukup berbeda dengan kita ya. Betul. Ya, karena konteksnya jauh berbeda. Jadi tidak ada masalah dengan semacam asimilasi atau pendekatan kepada umat dan masyarakat setempat ya di situ. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Sama ya? Sama saja. Tergantung gimana pendekatan Tergantung kita ya. Dan saya sistemnya kan istilahnya pendekatan dapur. Iya. Ya, ya. Maksudnya Iya. gimana tuh pendekatan apa? Pendekatan dapur tuh begini ya. Orang Rusia itu kan kalau kita tidak dekat dengan mereka, mereka tidak akan pernah undang kita. Oh. Tetapi kalau mereka undang satu kali dan kita menganggap itu rumah mereka, berarti kita harus duduk di dapur.
Oh, begitu ya. Ya. Jadi iya pendekatan Menjadi dapur bagian dari mereka ya. apa yang mereka makan, kita juga makan. Apa yang ada di dapur itu menarik. menjadi bagian dari kita. Jadi sebenarnya ada unsur karakter Asia ya di orang Ya, Rusia itu. sehingga saya juga bebas untuk mengundang mereka. I see. Kalau umpamanya ada keluarga yang mereka juga malu ya untuk undang kita ya. Tetapi ketika saya sudah mengundang mereka satu kali, pasti dengan sendirinya mereka akan mengundang saya juga. Itu bentuk dari Kedekatan dapur itu. keramatan mereka juga ya. Orang Rusia itu dalam berkaitan dengan agama itu ada yang dinamakan tidak konsisten. Kenapa? Dalam tidak arti konsisten? hari ini atau bulan ini mereka datang, setelah itu hilang. Setelah itu datang lagi. Ke gereja begitu Ya. misalnya ya. Dan beratnya di saya sebagai pastor dan misionaris itu supaya mereka jangan tersinggung. Bagaimana menyampaikan atau umpamanya tidak datang. Ya. Bagaimana saya berbicara kepada mereka supaya datang lagi, tapi membuat supaya jangan tersinggung. merangkul begitu. Jangan tersinggung. Karena menurut saya kalau orang Rusia tersinggung itu sangat lama. Dalam konteks agama. Ya. Beda ya dengan Beda ya. kalau dalam konteks Karena- personal kan mereka cepat tuntas begitu. Karena bagi saya yang saya lihat ya, mereka itu mencari Tuhan tetapi lewat imamnya. Kalau imamnya buruk, Jadi sama aja. benar-benar lewat contoh Ya, ya, lewat premier. contoh, Ini premier. semua tidak pernah premier ya. ya Itu menarik sekali karena di Indonesia dengan tradisi yang tentu lebih lama saya pikir Lebih lama, Katolikan ya. dan umat sudah sedemikian teratur begitu, bahkan ada dewan paroki dan lain sebagainya. Itu jadi seperti biasa aja dengan imam begitu kan relasi karena banyak imam, banyak umat. banyak imam. Tapi kalau di Rusia kayaknya berbeda ya. Karena tiap hari kan ketemu dengan saya. Satu imam kan satu paroki. Betul. Sehingga ada pengalaman saya juga yang sudah tersinggung itu sangat lama tidak datang. Oke. Dan sulitnya bagaimana pendekatan kita supaya kembali datang dan tidak tersinggung. Ya, Itu cukup apa ya? Ya, Harus lama, sabar ya. harus sabar dan bisa memilih kata yang tepat. bahasa Rusia kan, bukan bahasa Indonesia. Memilih kata yang tepat. Tepat itu, Jadi bukan hanya udah belajar bahasa Rusia, tapi belajar bahasa Rusia untuk merangkul ya, Iya, Pak. iya. Dan itu Sehingga di sini saya masih ingat ya, ketika kami belajar bahasa Rusia dulu, guru saya bilang harus punya rasa bahasa. Ya, bukan hanya omong tapi rasa bahasanya. rasa Gimana? bahasa ya, Ya, sense feelingnya itu. feeling bahasa Rusia. Ya. Memang beda ya, beda. Ya, beda. Ya. Lalu juga saya pernah lihat beberapa kontennya Pater itu Ya. ada satu konten yang menurut saya menarik banget. Jadi Pater ini merayakan Paskah dengan satu keluarga dan satu orang. Jadi misa Paskah itu ya, Ya. satu orang. Itu kira-kira biasanya kalau ada orang Indonesia yang bilang, ngapain sih mau hanya satu orang dan jauh-jauh ke sana? Apa yang memotivasi itu, Pater? Ya, Selain karena memang ya itu tugas misionaris, tapi pasti ada dong latar belakang lain. latar belakangnya karena nenek yang saya kunjung itu dia pernah bercerita kepada saya bahwa dia itu pernah kehilangan Tuhan. Wow. Karena pada zaman komunis tuh dia pernah kehilangan Tuhan tetapi dia tidak pernah lupa Tuhan. Menarik ya, Ya. dia kehilangan Tuhan tapi dia nggak lupa Tuhan. Tidak lupa. Karena waktu itu zaman komunis begitu. Kenapa saya bilang tidak lupa? Karena ketika di paroki saya itu dulu belum ada gereja, lalu kemudian ada gereja, dia mencari gereja itu sendiri. Dia yang temukan gereja itu. Jadi tapi ini menarik, Pater. Artinya kan di Indonesia ada banyak stereotip yang mengatakan bahwa Rusia itu negara komunis sampai sekarang. Jadi sebenarnya bahkan sebelum ada komunis pun mereka udah beragama begitu. Sebenarnya menurut cerita nenek-nenek yang ada di Siberia itu, mereka dulu tuh sering berdoa, tetapi berdoa sembunyi. Jadi bawah tanah. Di bawah tanah gitu. Praktek agama ya. Praktek agama itu sebenarnya ada. Bukan hanya Kristen tapi Islam, Buddha juga kan. Iya, ada sebenarnya. Hanya tidak publik. Ya, tidak publik. Kenapa mereka takut atau Ada ketakutan juga. Lalu kedua tidak ada gereja kan. Mereka berdoa di rumah. Oke, lalu Tapi bahkan ada nenek-nenek yang katakan kami tidak pernah takut berdoa. Hanya memang tidak ada kesempatan dan waktu untuk berdoa. Ya, tidak ada gereja. Gereja kan ditutup. Iya, gereja kalau nggak jadi sklat apa gudang atau dijadikan tempat perpustakaan lain. atau apa semua.
Ya, sampai saat ini sebenarnya satu masalah di Rusia itu ada kurangnya imam. Jadi itu masalah ya. Masalah. Dan banyak juga persoalan bagaimana imam-imam yang mau bekerja di Rusia itu tidak bisa masuk karena persoalan dengan dokumen. Sehingga ketika saya sudah memiliki dokumen, saya tidak mau hilang kesempatan untuk bekerja di sini sebenarnya. Iya, karena mendapat itu pun susah sekali ya, susah sekali. Walaupun dalam cerita hidup saya untuk mendapat dokumen itu sangat gampang. Iya, tadi saya dengar cerita. Sangat gampang ya. Karena mungkin saya sebagai imam satu-satunya di Cita itu diberi visa itu untuk 1 tahun. Iya. Dan selama 1 tahun itu saya sudah mendapatkan RBP. Cepat sekali ya. Padahal saya sendiri sampai berkali-kali harus ditolak ya. Iya. Sehingga saya tidak merasakan pulang pergi tiap 3 bulan itu hanya 1-2 kali. Ya. Lalu setelah itu sudah tetap begitu ya. Makanya saya bilang mungkin itu jalan Tuhan, maka saya harus bersyukur untuk tetap bekerja di sini. Artinya mungkin itulah jalan Tuhan. Ya. Begitu. Yang sangat mendasar, saya kira misionaris di Indonesia itu boleh dikatakan, ini minta maaf ya, tanda petik sangat manja. Kenapa kok manja? Manja. Karena apa? Karena kita menjadi misionaris di Rusia itu selain umpamanya sebagai pastor paroki dan juga sebagai pemasak umpamanya. Jadi semua dilakukan sendiri dari A sampai Z. Oh, maksudnya manja artinya kalau di Indonesia dilayani. Iya. Dia akan hanya memimpin misa umpamanya. Atau ada tanda tangan gitu. Iya, artinya semuanya orang lain yang buat. Ya, karena sudah ada sistemnya ya. Sudah ada sistemnya. Dan boleh dikatakan secara finansialnya mampu gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa misionaris di Rusia ini kayak betul-betul misionaris perjuangan. Dalam arti sesungguhnya berjuang sungguh-sungguh ya. Karena saya dengar juga kalau misalnya gereja itu ada salju musim dingin, yang mengerjakan tidak ada ya. Bersih sendiri. Itu bersihkan sendiri. Kadang-kadang kan kalau di proki saya sudah mempraktikkan bagaimana umat atau bertanggung jawab untuk bersih gereja. Tapi kita harus pelan-pelan. Sudah ada mendelegasikan itu ya. Sudah ada kolekte gitu. Lalu saya sejak saya menjadi pastor paroki di sana, saya mewajibkan mereka untuk kumpulkan uang bukan sebagai kolekte tapi untuk bersih gereja. Cikal bakal model kayak di Indonesia sebenarnya. Mereka harus bertanggung jawab untuk bersih gereja mereka. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa selain punya rumah pribadi, gereja adalah rumah kedua. Itu menarik ya. Karena kalau di Indonesia orang tidak berpikir soal itu. Ya. Di sini mereka mulai berpikir soal itu. Akhirnya mereka kumpul tiap bulan dan kami memilih siapa yang ini dan dibayar. Tetapi kalau tidak datang, imam harus ngepel gereja. Bayangkan udah ngepel gereja, bersihkan salju. Dan itu agak bahaya kan, licin. Lalu di Siberia itu bersih salju itu bukan pekerjaan yang sulit ya. Ya. Karena apa? Karena yang paling sulit itu bagaimana memanaskan ruangan itu. Biasanya musim dingin sampai berapa? Musim dingin di Rusia itu kan mulai dari akhir September sampai bulan Mei. Kita harus memanaskan ruangan itu sendiri dengan batu bara. Ya. Wow. Berarti umpamanya di paroki saya pakai batu bara. Di paroki saya selama musim dingin dari bulan akhir September sampai dengan Mei itu saya menghabiskan 60 ton batu bara. Wow. Itu beli sendiri begitu? Beli sendiri. Kita harus cari. Lalu sekarang kan yang cari bukan umat, pater sendiri yang cari. Ya. Ini misionaris perjuangan betul-betul, misionaris sejati. Orang Rusia katakan не только как священник, а тоже как кочегар. Bukan hanya sebagai imam, tetapi juga orang yang memanaskan ruangan itu yang selalu kotor gitu. Yang selalu kotor. Iya. Karena batu bara kan hitam-hitam itu kan. Ya. Lalu sekarang kan sistemnya itu mesin sudah modern ya. Iya. Mesin pemanasnya itu. Ya, modern. Walaupun modern tapi dia istilahnya pakai fraksi, pakai ukuran. Sehingga harus digiling batu baranya. Nah, proses giling ini yang membuat kita tambah sudah hitam tambah hitam. Udah hitam tambah hitam lagi. Jadi selain
akhirnya dapat pengalaman jadi misionaris, juga jadi dapat pengalaman bekerja sebagai pemanas ruangan. Pemanas ruangan. Ya, ya karena saya pun nggak ngerti istilah fraksi-fraksi itu, atapli ini. Ya. Dan itu saya pikir mungkin buat teman-teman di Indonesia atau teman-teman imam di Indonesia itu jadi satu pengalaman yang saya pikir Pater nggak akan lupakan seumur hidup, karena hanya di Rusia bisa belajar memanaskan ruangan dengan batu bara. Saya pun nggak tahu itu gimana caranya. Juga satu pengalaman yang menarik ya. Mungkin karena itu memang panggilan sebagai misionaris di Siberia itu. Umat-umat saya itu kadang-kadang shock. Shocknya apa? Karena saya bisa boleh dikatakan, saya sering bilang begini, universitas yang paling baik itu YouTube. Sehingga saya banyak belajar dari YouTube itu bagaimana membangun sistem pemanas itu lebih baik. Belajar dari YouTube aja gitu. Dari YouTube. Bukan karena belajar dari orang diajarin. Memang kita membutuhkan orang umpamanya untuk sambung pipa, tetapi bagaimana sirkulasi sistemnya itu supaya bagus panasnya. Jadi itu sama sekali nggak ada yang ngajarin. Kita kan tidak pernah, di Indonesia kan tidak ada. Saya itu tidak pernah kenal YouTube sebenarnya. Tidak pernah. Sampai dengan tahun 2020 saya tidak pernah kenal YouTube. Ya. Tidak ada dalam pemikiran saya tentang YouTube. Lalu pada tahun 2020 kami di paroki ada pesta paroki, umur paroki 20 tahun. Ya. Lalu ketika itu ada umat yang datang ke saya, mereka membawa begitu banyak video dari awal gereja itu didirikan sampai dengan sekarang. Lalu saya cari orang untuk membuat video itu. Tapi tidak dapat. Saya udah kebayang. Tapi tidak dapat. Akhirnya saya berjuang sendiri. Itulah awalnya kenapa jadi YouTuber. Sebenarnya tidak ada YouTube ya, tapi karena memang untuk tidak juga waktu itu tidak ini, hanya supaya pada pesta, saat pesta itu video-video itu ditunjukkan sejarah gitu. Lalu saya mulai buat ya. Dan waktu itu juga tidak ada tentang YouTube, itu tidak ada dalam pikiran saya. Iya. Lalu kemudian sudah 4 bulan, 5 bulan setelah pesta itu, program itu saya beli waktu itu. Gila, niat ya. Iya. Tapi kan tidak ada niat untuk YouTuber, tidak ada. Iya. Hanya beli untuk keperluan pesta itu. Iya. Lalu kan penilaian dari umat, kok bagus kok videonya. Iya. Akhirnya lanjut. Lalu tidak juga. Saya tidak pernah buat video setelah itu. 5 bulan atau 6 bulan setelah itu saya tidak pernah buat video. Iya. Tetapi setelah itu kan mubasir tuh program, saya sudah beli. Iya. Akhirnya pada saat waktu kosong itu, ya lihat lagi video-video lama itu. Iya. Coba buat lebih bagus gitu. Nah, mulai sepertinya rasa ketertarikan dan ingin tahu untuk buat video itu. Iya. Lebih besar itu semakin ada ya. Jadi tambah pengen explore ya. Ada bukan keinginannya itu ada. Mulai ada keinginannya. Lalu 1-2 kali saya coba untuk syuting pakai HP. Iya. Hanya untuk itu saja, untuk coba saja, karena setelah ada hasil itu kan tidak enak simpan kan. Iya. Coba aja, dan begitu banyak yang nonton. Disitulah akhirnya mulai. Ya. Baru memilih media YouTube gitu untuk selain untuk pewartaan, tapi juga untuk sharing itu ya. Dan sayang sekali kan programnya udah beli. Jadi beli ya, jadi betul-betul saya beli waktu itu. Dan akhirnya sekarang jalan terus YouTube ya. Dan memang jadi banyak gitu meningkat yang nonton gitu, karena memang jarang orang Indonesia di Rusia udah jarang, terus orang Indonesia di Rusia Siberia lebih jarang lagi, di kita lebih jarang lagi, dan misionaris begitu ya. Iya. Gitu. Tujuannya berarti awalnya seperti itu, dan sekarang target kedepannya channel YouTube Suara dari Siberia itu lebih kemana? Sebenarnya itu sharing pengalaman. Sebenarnya satu tujuan saya yang penting, meruntuhkan pendapat orang Indonesia bahwa di Rusia itu komunis. Betul. Ya. Tapi sebenarnya di Rusia itu
iman itu lebih kuat loh. Oh iya? Iman orang Rusia itu lebih kuat. Mengapa? Masa? Ada dua hal. Yang pertama, dalam bahasa Rusia itu walaupun dia komunis, dia tetap sebut nama Tuhan. Gimana? Не дай Бог. Oh iya. Iya, betul. Господи. Jangan sampai. Господи. Помилуй меня. Господи. Oh iya. Да. Везде. Боже мой. Боже мой. Iya. Jadi itu mendarah daging. Itu mendarah daging. Bahkan di bahasa. Ya? Mengapa? Karena itu saya mengatakan bahwa dalam diri orang Rusia itu sudah ada iman. Tapi bagaimana kita mengeluarkan iman itu menjadi iman yang hidup. Hidup yang dipraktekkan begitu ya. Sehingga saya sering mewawancara orang-orang yang juga tidak beriman. Iya. Itu menarik sekali. Iya. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya kepada kita orang Indonesia, orang Katolik. Berapa kali kita dalam setahun itu mengaku? Itu betul. Saya juga mengalami itu. Ya. Di Rusia saya kaget. Di Rusia itu setiap satu bulan satu kali. Iya, itu 1 bulan sekali. Bahkan hal yang sangat menarik untuk saya, orang yang sudah bertahun-tahun datang ke gereja, bahkan nenek-nenek itu datang mengaku itu tetap tulis. Iya, betul. Kenapa? Karena mereka merasa kalau lupa itu dosa itu atau mereka tidak layak untuk sambut. Betul. Untuk komunik. Saya baru setelah sampai Rusia mulai mengaku sebulan sekali. Tapi ketika saya ke Indonesia, keluarga bilang ngapain harus sebulan sekali? Iya. Kewajibannya kan hanya 6 bulan ya, setahun sekali. Pokoknya 6 bulan begitu. Kita kan ikutan ajaran gereja. Ajaran gereja. Tahun sekali. Tapi itu lebih ke ini berarti ya, artinya mereka nggak pakai standar itu tapi lebih moral ya, lebih ke moral. Ya. Jadi itu mematahkan pendapat dan stereotip bahwa sebenarnya orang Rusia nggak beragama. Iya. Sebenarnya yang mau Pater katakan nih. Ya, dan ada pengalaman saya yang begini ya. Ada seorang umat datang sebelum misa datang mengaku. Iya. Sudah mengaku, lalu ketika misa dia tidak mau sambut. Oh? Ya. Kenapa? Lalu setelah misa saya datang berbicara dengan dia. Saya bilang, tadi kan sebelum misa kamu sudah mengaku. Lalu kenapa waktu sambut tidak sambut gitu? Bilang ada dosa yang saya lupa. Wow, sampai segitunya ya? Sampai begitunya. Menarik. Tapi juga itu tergantung kita bagaimana, karena itu kan persiapan permandian umpamanya untuk orang dewasa itu. Bagaimana kita memberikan pemahaman itu kepada mereka. Dan itu cukup sulit karena bagi saya misi di Rusia sangat sulit karena menobatkan orang yang modern gitu. Iya, dan mereka selalu berpikir pacimo. Apa? Jadi logis sekali pemikirannya. Iya. Logis. Kalau di Indonesia karena mungkin lebih banyak begitu ya umatnya, jadi karena Katolik ada yang sejak kecil lahir, jadi mereka terima aja begitu. Enggak mempertanyakan kenapa harus jadi Katolik atau kenapa saya Katolik begitu ya. Itu bedanya ya, Pater. Oke, menarik sekali teman-teman. Tapi Pater ini besok akan ke Indonesia, jadi yang mau bertemu silahkan hubungi atau lihat langsung, tulis di Suara dari Siberia. Namanya Suara dari Siberia. Ya, itu menarik sekali, banyak sekali wawancara-wawancara gila yang Pater ini lakukan. Kadang-kadang orang yang orang komunis yang jadi Katolik kan ada ya. Terus ada yang jadi lawyer juga, terus ada juga orang Rusia. Diajak Pater ini sampai ke Flores, keluarga ya. Itu gila. Sampai ke kampung-kampung, makan makanan, kumpul sama keluarga, itu menarik sekali. Jadi terima kasih Pater sudah mau datang ke Moskow, mau kita wawancara. Ya kebetulan kita barter ya tadi. Pater wawancara, kami keluarga bisa dilihat juga nanti kontennya. Terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk kita wawancarai untuk datang lagi. Dan yang paling penting itu karena memang bukan hanya di Rusia tetapi di seluruh dunia. Imam itu tidak ada yang jaga. Dan buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita saling mendukung supaya Pater mendukung para domba-domba ini yang ada yang hilang, ada yang hampir hilang, ada yang pura-pura hilang, ada yang apa. Dan kita juga menjaga imam kita karena memang sedikit. Apalagi di Rusia ya, Pater tadi Pater bilang ada defisit imam, defisit gembala, dan itu juga masalah bagi perkembangan iman dan lain-lain dalam praktek beragama di sini. Itu aja Pater Adrian, terima kasih. Spasiba большое. Semoga tugas misinya selalu lancar dan diberkati Tuhan, karena pasti tentu itu
tidak mudah, tapi tidak ada jalan yang mudah kan. Ya, semua jalan itu sulit. Semua jalan itu sulit, tapi yang pasti ada ujungnya. Ya, ada ujungnya. Ya. Spasibo большое. Ketemu lagi. Пока-пока. Pakai-pakai. Пока-пока.